Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil berbicara tentang air. Saya punya kebiasaan, setiap malam sebelum tidur pasti akan membawa dua botol air, dua botol, kemudian bawa ke dapur untuk diisi dengan air. Masing-masing botol ukurannya 1 liter. Saya bawa ke kamar. Untuk dimulai minum pada pagi hari, begitu bangun tidur sudah langsung ambil botol, minum. Entah seberapapun tergantung haus atau tidak. Nah, 2 botol itu saya jadikan sebagai ukuran. Katanya ya, orang-orang kesehatan mengatakan minimal minum air itu minimal 2 liter per hari. Maka saya ambil botol 2, masing-masing 1 liter. Ketika saya lupa minum, karena biasanya yang 1 botol itu dari pagi sampai siang, sebelum makan siang. Yang 1 botol dari selesai makan siang sampai malam. Kadang-kadang lupa, sampai makan siang ternyata 1 botol belum habis, setengah pun belum. Kemudian malam mau tidur, kadang-kadang bahkan yang 1 botol masih utuh. Nah, kalau saya lupa seperti itu, biasanya ada efek. Hari berikutnya itu badannya enggak nyaman, ngantuk. Tapi kalau ngantuk kayaknya kebiasaan ya. Entah minumnya cukup atau tidak, saya memang ngantuan gitu ya. Tapi jadi itu enggak bisa jadi ukuran, tapi badannya enggak nyaman. Nah, itu salah satu cara saya untuk menjaga kesehatan, yaitu minum minimal 2 liter per hari. Nah, kalau ternyata benar, kalau kurang, badannya tidak nyaman, rasanya capek-capek. Jadi rupanya benar yang dikatakan kalau air itu penting bagi kehidupan kita. Segala aktivitas kita pasti banyak berkaitan dengan air. Katanya juga 80% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Maka sungguh tepat kalau dikatakan air, yang katanya H2O gitu ya, itu sungguh penting bagi hidup kita. Itu kalau air H2O. Sekarang, kalau Yesus mengatakan aku adalah air hidup. Nah, kalau Yesus mengatakan aku adalah air hidup, artinya Yesus juga sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau air yang adalah H2O saja sangat penting bagi hidup kita, memberi kehidupan, memberi kesehatan, apalagi Tuhan Yesus yang mengatakan aku adalah air hidup. Kalau air H2O kita butuhkan di dalam tubuh kita itu ada 80%, kira-kira air hidup yaitu Tuhan Yesus ada berapa persen dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita? Berapa persen ada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai air hidup juga sangat penting untuk kita. Maka seharusnya prosentase kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita harusnya besar. Kalau air yaitu H2O saja 80%, maka Tuhan Yesus harusnya lebih dari 80%. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, dalam Ekaristi. Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kalau misa seminggu sekali, pada hari Minggu 1,5 jam, lumayan. Terus kemudian dalam mana lagi Yesus hadir? Dalam sabdanya. Setiap hari membaca kitab suci tidak? Membaca Romo, bagus. Saya wakili jawabannya ya. Membaca Romo, bagus. Nah, berarti bertambah prosentasenya.
Kapan lagi Tuhan hadir dalam hidup kita? Mari kita belajar dari wanita Samaria. Wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika sedang apa? Menimba air. Dia datang ke sumur untuk menimba air. Menimba air ini aktivitas sehari-hari. Menimba air ini tidak dilakukan seminggu sekali. Menimba air ini tidak dilakukan apalagi sebulan sekali. Tidak, setiap hari. Orang-orang Samaria, khususnya wanita Samaria ini mengambil air. Artinya, saudara-saudari, menimba air adalah kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari dari wanita Samaria ini. Dalam aktivitas sehari-hari yaitu menimba air, wanita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku, kesimpulannya Tuhan Yesus dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita menyadari dan apakah kita mengundang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ketika anak-anak berangkat ke sekolah, apakah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ketika ibu-ibu sedang mengantar anaknya sekolah, apakah juga mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ketika kita berangkat kerja, apakah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ketika kita bertemu dengan seseorang di tempat kerja, apakah kita juga berjumpa dengan Tuhan Yesus? Seharusnya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka semoga dalam seluruh aktivitas kita sungguh-sungguh bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin tidak berjumpa secara fisik, sebagaimana kita menyambut sakramen Maha Kudus. Mungkin tidak berjumpa secara langsung, seperti ketika kita mendengar sabdanya dalam Alkitab. Tetapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam aktivitas sehari-hari, dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita, dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Semoga dalam itu semua kita selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus 100% berada di dalam diri kita. Dia yang adalah air hidup yang sangat penting bagi kehidupan kita. Semoga dia sungguh-sungguh 100% ada bersama dengan kita, karena kita selalu membuka diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati.